Hari ini kita akan mempelajari materi kelas 10 SMA atau SMK, yakni tentang announcement. Kita akan mempelajari apa itu announcement, fungsinya, strukturnya, fitur kebahasaannya, dan juga akan saya tunjukkan contoh dari announcement-nya. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai agar bisa memahami materi hari ini dengan maksimal. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel Teacher Widianti untuk kamu yang belum subscribe ya. Let's get started. Kita akan mulai dengan membahas apa itu announcement. Announcement yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti pengumuman adalah sebuah pemberitahuan akan suatu informasi baik berupa lisan maupun tulisan dan ditujukan kepada orang lain atau khalayak umum. Sedangkan tujuan atau social function dari announcement itu adalah untuk memberi informasi secara formal kepada orang lain atau khalayak umum tadi terkait informasi tertentu. Sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga, yakni terkait language feature atau fitur kebahasaan dari sebuah announcement atau pengumuman. Language feature untuk text announcement adalah menggunakan tenses simple present tense dan simple future. Simple present tense adalah tenses yang digunakan saat suatu kalimat menjelaskan rutinitas dan fakta. Sedangkan simple future tense digunakan pada kalimat yang menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Contoh kalimat simple present tense adalah yang pertama, she reads a book every night. Dia membaca buku setiap malam. Kalimat kedua, I sleep at 10 p.m. Saya tidur setiap pukul 10 malam. Untuk simple present tense ini saya sudah pernah membuatkan videonya ya. Jadi kalian bisa melihat di playlist grammar, kalau tidak salah ada di playlist grammar untuk mempelajari lebih dalam terkait simple present tense ini. Contoh kalimat simple future tense adalah yang pertama, she will read the book tonight. Dia akan membaca bukunya malam ini. Yang kedua, I will sleep at 10 p.m. tomorrow. Saya akan tidur besok pada pukul 10 malam. Jadi kedua kalimat ini mengindikasikan kegiatan tersebut akan dilakukan di waktu yang akan datang. Sekarang kita masuk ke pembahasan keempat terkait struktur teks dari announcement atau pengumuman. Struktur teks untuk announcement dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah title, itu berisi judul pengumumannya, biasanya tulisannya announcement atau tergantung isi dari pengumumannya. Bagian kedua dari struktur announcement adalah receiver atau penerima, jadi ditujukan untuk siapa pengumuman ini. Bagian yang ketiga adalah content atau information, ini inti dari pengumuman tersebut, menjelaskan atau mengumumkan tentang apa. Dan yang keempat adalah sender atau pengirim yang membuat pengumuman tersebut itu siapa. Oke, kita sudah membahas 4 unsur dari announcement atau pengumuman, yakni definisi, tujuan atau social function, language feature, dan yang terakhir tadi adalah struktur teksnya. Sekarang kita akan masuk ke bagian terakhir, yakni terkait contoh dari announcement itu. Saya akan menunjukkan contohnya setelah ini. Kalian bisa membacanya. Apabila terlalu cepat, videonya bisa kalian hentikan dulu sambil dibaca. Announcement. This is an English semester assignment for grade 8A students. Make an English article with the following conditions. The minimum consists of 1,000 words. Articles thought of by yourself should not be duplicated from any source. The topic of articles about education, technology, or health. You are also required to write down the meaning of the article in the Indonesian.
All articles need to be submitted to my desk at the maximum next week on Wednesday, 18 November 2020. Thank you. English teacher Mrs. Grande. Jadi pengumuman ini terkait tugas bahasa Inggris ya, tugas semester bahasa Inggris untuk kelas 8A, di mana kalian diminta membuat artikel minimal 1000 kata, dibuat sendiri, tidak boleh mencontek atau menduplikasi dari internet. Lalu topiknya tentang kesehatan, pendidikan, dan teknologi, dan dikumpulkan sebelum tanggal 18 November 2020. Yang membuat pengumuman adalah guru bahasa Inggris bernama Mrs. Grande. Akhirnya selesai sudah materi kita hari ini terkait announcement atau pengumuman. Semoga materi hari ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, serta subscribe ya untuk kamu yang belum subscribe ke channel Teacher Widianti supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya yang saya upload setiap hari Selasa dan Sabtu malam. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.